Berdasarkan informasi penjelasan dari anak Pak Yul Martono yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi di SMA Negeri Surakarta dari kelas 3 IPA 2 tahun 1980 bernomor seri 008112 adalah palsu. 21.2 karena nomor ijazah dengan nomor seri tersebut adalah milik Joko Wahyudi, bukan milik Joko Widodo. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, sekaitan dengan pembacaan pledoi yang panjang sekali nih sahabat-sahabat ya. Nah, tetapi ada beberapa hal catatan dalam melihat video ini sahabat-sahabat. Banyak sekali nama-nama yang disampaikan di dalam pledoi tersebut, tetapi ternyata nama-nama itu tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian atau kesaksian yang meringankan bagi Sugi Nur dan Bambang Tri. Misalnya Sri Handayani yang panjang disebut di dalam pledoinya tetapi tidak pernah dihadirkan. Untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. 19. Bahwa perkara yang menjadi objek muhabalah terdakwa Bambang Tri Mulyono yang dibimbing oleh terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur adalah kabar bohong terkait ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 UGM yang dimiliki oleh Joko Widodo adalah palsu. Jadi, objek perkaranya adalah terkait ijazah Jokowi palsu, bukan terkait Jokowi tidak pernah sekolah baik di tingkat SD, SMP, SMA, dan S1 UGM. 20. Bahwa menurut penarana umum, setiap siswa yang lulus sekolah mendapatkan ijazah asli. Namun, menurut penarana umum pula bahwa siswa yang lulus sekolah bisa berhalangan mendapatkan ijazah asli atau ijazah aslinya telah rusak, sehingga ijazah yang dimiliki juga mengandung probabilitas palsu dipalsukan baik dengan mencuri nomor ijazah lainnya maupun dengan berbagai modus operandi lainnya. 21. Bahwa berdasarkan buku Jokowi Undercover 2 dengan tema-tema lelaki berijazah palsu, terdakwa Bambang Tri Mulyono menerangkan kepalsuan ijazah Jokowi sebagai berikut. 21.1 berdasarkan informasi penjelasan dari anak Pak Yul Martono yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi di SMA Negeri Surakarta dari kelas 3 IPA 2 tahun 1980 bernomor seri 008112 adalah palsu. 21.2 karena nomor ijazah dengan nomor seri tersebut adalah milik Joko Wahyudi, bukan milik Joko Widodo. Terbaca proses cara perbuatan ijazah palsu di otak-atik nomor induk yang dipalsukan. 21.3 dalam proses pelacakan yang cukup rumit dan memakan waktu panjang, Bambang Tri menemukan petunjuk lebih lanjut dari Ibu Sri Handayani, alumni lulusan IPA kelas 3 IPA 1 SMA Negeri 6 Surakarta, menjelaskan yang bersangkutan tidak mengenal yang namanya Joko Widodo dan memastikan ijazahnya palsu. Pada halaman tersebut, Bambang Tri sudah bersumpah, "Tembak kepala saya kalau saya tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu SD, SMP, SMA, dan UGM." 21.4 terlihat ijazah asli Ibu Sri Handayani setelah dibandingkan dengan kopi ijazah Jokowi. Bambang Tri menyimpulkan bahwa nomor urut dan nomor seri ijazah asli hanya nomor induknya yang dipalsukan. 21.5 ada penjelasan bahwa dalam ijazah seharusnya tertulis angka 78,6 bukan berhuruf ABCD. 21.6 penjelasan dari Ibu Handayani bahwa ijazah asli hitam putih karena di tahun 1980 belum ada foto editan. Ada kedekatan Ibu Sri Handayani sebagai teman Jokowi sejak di SMP Negeri 1 Surakarta. Poin 21 nomor 21.7 pada tahun 2014 Cemplon almarhum juga bersumpah, "Tembak kepala saya bila Jokowi asli lulusan UGM, SMA saja nggak lulus kok." Lebih lanjut,
ulasan cemplon. Nomor 22, bahwa sangat disayangkan sejumlah nama-nama yang ada di dalam buku Jokowi Undercover 2 tidak dihadirkan di persidangan melalui wewenang jaksa atau hakim yang merupakan representasi kekuasaan negara, agar menjadi terang permasalahan ijazah palsu Jokowi ini. Sebab dampak kasus ijazah palsu ini diimplikasikannya bukan hanya bagi terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, melainkan berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia. Nomor 23, bahwa buku Jokowi Undercover ini juga menjadi dokumen bukti di mana file terdapat pada HP yang disita terdakwa Bambang Trimulyono. Sayangnya, ahli digital forensik atas nama Muhammad Asep Saputro, sarjana teknik, tidak mencetak keseluruhan file buku Jokowi Undercover, melainkan atas perintah penyidik Dirtip Siber hanya mencetak screenshot halaman muka buku tersebut. 24. Bahkan terlihat corak tendensius dalam dakwaan jaksa di mana nama Jokowi yang berulang kali disebut dalam dakwaan tidak dihadirkan di persidangan. Mahmud Nurwindu dan Joko Wahyudi yang hanya beberapa kali disebut bisa dihadirkan. Kenapa tidak dihadirkan? Bukankah nama Jokowi ada dalam materi dakwaan? Semestinya dengan tidak dihadirkannya Jokowi sebagai korban dalam perkara ijazah palsu kasus ini semestinya dihentikan. 25. Bahwa membuktikan keaslian ijazah Jokowi sehingga kabar ijazah SD, SMP, dan SMA dan S1 UGM Jokowi palsu adalah kabar bohong. Menurut ahli pidana Prof. Dr. Mumpang L. Panggabean SH MH dan Dr. Muhammad Taufik SH MH, juga menurut pendapat ahli linguistik forensik Profesor Dr. Aceng Ruhendi Saifullah M.Hum dan ahli filsafat hukum dan HAM Rocky Gerung, jaksa harus menghadirkan ijazah asli SD, SMP, SMA, dan S1 UGM milik Jokowi di hadapan persidangan. Namun sayang, hingga nota pembelaan ini dibacakan, jaksa penuntut umum tidak pernah menghadirkan ijazah asli Jokowi di persidangan untuk membuktikan dakwaannya. 26. Karena ijazah asli Jokowi SMP, SMA, dan S1 UGM Jokowi tidak pernah dihadirkan di persidangan, hal ini sulit bagi majelis hakim untuk mendapatkan keyakinan dan keaslian ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 UGM Jokowi. Padahal dasar putusan hakim adalah dua alat bukti dan keyakinan hakim. Menurut ketentuan pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 27. Bahwa sebenarnya mendapatkan keyakinan akan keaslian ijazah Jokowi baik ijazah SD, SMP, dan S1 UGM menurut keterangan ahli Dr. Muhammad Taufik SHMH dapat dibuktikan dengan dokumen lain. Dokumen dimaksud adalah dokumen uji laboratorium forensik terhadap ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 UGM Jokowi yang menerangkan bahwa dokumen yang diperiksa dimaksud adalah identik dan sebenarnya asli. 28. Bahwa lagi-lagi sangat disayangkan hingga nota pembelaan ini dibacakan, jaksa penuntut tidak pernah menghadirkan bukti hasil laboratorium forensik yang menerangkan bahwa dokumen yang diperiksa berupa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 Jokowi adalah identik asli. 29. Bahwa keterangan teman-teman Jokowi, kepala SD, SMP, SMA, di mana Jokowi pernah bersekolah, tidak dapat membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Apalagi secara fakta persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan seperti saksi atas nama saudara Martarini Kristiningsih, SPD, saksi atas nama saudara Dr. Andes Salim Ahad, saksi atas nama saudara Utomo Putro, saksi atas nama saudara Dr. Andes Edi Kuncoro, saksi atas nama saudara Sri Haryadiningsih, saksi atas nama saudara Satyatmo Trikuncoro, saksi atas nama Dr. Andes Joko Wahyudi, saksi atas nama saudara Dr. Andes Munarso MPD, saksi atas nama saudara Agung Wijayanto SPD MPD, hingga saksi atas nama saudara Insinyur Mahmud Nurwindu
Keseluruhan saksi-saksi dimaksud tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 UGM. 30. Bahwa adapun asumsi yang dibangun oleh saksi pelapor atas nama saudara Dodo Baidowi, saksi atas nama saudara Narudin, saksi atas nama saudara Mahmud Lutfi, saksi Muhammad Lutfi, saksi atas nama saudara Rifki Fikri Firdausi, saksi atas nama saudara Imam Rizki Baihaqi SHMKN, saksi atas nama saudara Muhammad Rahmat Saleh Sage, saksi atas nama saudara Fahmi Reni Wurian, saksi atas nama saudara Awaludin bin Sanusi, saksi atas nama saudara Bintang Wahyu Saputro, dan saksi atas nama saudara Muhammad Husni Hasan yang meyakini ijazah SD, SMP, dan S1 UGM Jokowi berdalih tidak mungkin ijazah Jokowi palsu karena Jokowi telah lolos mengikuti Pilkada Solo, Pilkada DKI, Jakarta hingga Pilpres dan menjadi presiden 2 periode. Tidak dapat diterima karena 2 alasan. 31. Pertama, bahwa keterangan saksi-saksi dimaksud tidak dapat diterima dan tidak bernilai karena keterangan yang diberikan bukan berdasarkan penglihatan, pendengaran, dan pengalaman langsung dari para saksi. Dalam hal ini, keterangan para saksi tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 26 KUHP yang merancang bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. 32. Bahwa lolosnya Jokowi mengikuti Pilkada Solo, Pilkada DKI hingga Pilpres dan menjadi presiden 2 periode tidak membuktikan ijazah yang dimiliki Jokowi asli. Faktanya, pada kasus lain, Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragi jadi tersangka penggunaan ijazah palsu saat akan mengikuti Pilkada Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Kasus ini mengkonfirmasi lolosnya pejabat publik dalam suatu konsentrasi politik bukanlah bukti dari keaslian ijazah yang disetor saat mendaftar konsentrasi. 33. Bahwa soal ijazah Jokowi palsu, baik ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 UGM sebelumnya oleh terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saudara Joko Widodo pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam Register Perkara nomor 592-PDTG-2002-PN Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober 2022. 34. Bahwa dasar gugatan adalah karena terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah telah melakukan serangkaian penelusuran dan penelitian baik melalui studi pustaka, kajian data, dan wawancara terhadap sejumlah pelaku sejarah hingga mendapatkan kesimpulan dan keyakinan bahwa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 yang dimiliki oleh saudara Joko Widodo adalah palsu. Hasil penelitian penelusuran yang terdakwa lakukan dituangkan dalam buku berjudul Jokowi Undercover 2 dengan tema lelaki berijazah palsu. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya bagaimana panjangnya pembacaan pledenya, tetapi catatan besarnya adalah banyak sekali fakta-fakta menurut Bambang Tri yang dia ungkapkan dalam buku itu, tetapi fakta-fakta itu tidak berarti karena tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan. Nah, itu sahabat-sahabat. Tetapi mungkin sahabat-sahabat akan punya pandangan yang lain, kesimpulan-kesimpulan yang lain. Silakan sahabat-sahabat membuat komentar masing-masing di video kali ini. Nah, saya kira itu. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.